Oke. Setelah itu kita coba edit. Kan kita diminta untuk mengedit konten websitenya jadi sesuai sama yang ada di soal ya. Oke. Nah, di sini kita bisa ke slash var slash www slash html. Nah, indeks HTML ini nanti kan dia mengarahnya ke domain atwa.sca.id. Maka dari itu kita harus pisahkan nih untuk subdomainnya. Nah, kita bisa bikin lagi nih. Gedir tadi sesuai yang ada di virtual hostnya ya. Oke, kita bikin directory www, tnsa sama tks. Oke, terus kita coba berpindah aja ke, sorry, misal ke www. Nah, di sini kan masih kosong. Bisa kita buat filenya, indeks HTML-nya. Kita, anu, sorry, biar lebih gampang, bisa kita SSH aja, terus nanti kita copy filenya ini, ketentuannya. Oke, coba kita SSH dulu. Tadi usernya ITNSA, add, IP-nya berapa, terus portnya 2025 ya. Oke, kita coba masuk ke rootnya. Oke, nah di sini kita ke var www html www. Oke, oke, kita bisa buka aja indeks HTML-nya. Kita coba copy ya. Oke, yang bawah berarti tinggal slash HTML. Oke, kalau udah tinggal kita save aja. Oke, kita bisa kembali lagi ke Proxmox-nya. Kalau kita lihat di sini dia udah ada ya. Nah, biar lebih gampang, tinggal kita copy aja nih indeks HTML-nya ke directory ITNSA sama LKS. Tinggal copy ke directory var www HTML LKS sama ITNSA. Oke, kalau kita lihat, nah di sini udah ada ya. Nah, tinggal kita ubah aja di sini. Jadi ITNSA. Terus kita ke LKS. Tinggal kita ubah juga nih dari www ke KS. LKS. Oke, oke, udah sesuai ya. ITNSA, LKS. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk melakukan pengujian pada klien dan pastikan domain atau subdomain bisa diakses. Oke. Nah, untuk kliennya sendiri kita harus nambahin sertifikat CA.crt-nya tadi ya. Itu harus kita tambahin ke web browser yang ada di kliennya. Oke. Nah, di sini kita masuk dulu ke Win10-nya. Kita konfigurasi IP-nya ya. Ini IP-nya masih DHCP karena di soal mintanya kan statik. Oke, kita lihat di soal tadi dia mintanya 172.20.0.103. Oke, kita isikan 72.20.0.103.
103 subnet mas slash 24 ya, 20.01. DNS servernya kita arahkan ke DNS server lokal kita 0.101. Kita oke, terus udah, harusnya udah dapet sih. Oke, udah keganti. Kita coba ping dari sini. Oke, ini bisa. Terus kita coba ping dulu deh ke atswa.sco.id. Oke, nah ini juga udah bisa. Kalau kita coba NSLOOKUP, oke, sorry. Oke, ini udah bisa. Selanjutnya, tadi kan kita harus import dulu ya, ca.crt ke kliennya. Nah, kita bisa SSH aja. Jadi kita SSH servernya, ITNSA 102 minti 2025. Oke, dan kita ke directory slash SSL. Nah, di sini kita cat aja ca.crt. Nah, ini kita copy dari Biggain sampai N certificate. Copy, terus bisa kita taruh di Notepad. Oke, kita copy di sini, terus kita save. Nah, nanti bisa kita arahkan misal ke dokumen, terus tipenya nanti all file. Nah, di sini kita file name-nya ca.crt ya. Oke, kita save. Oke, nah di sini kalau kita lihat, dia udah berbentuk sertifikat ya. Nah, oke. Setelah itu kita coba masuk ke web browsernya. Oke, ini kita lewatin aja. Oke, nah kalau kita coba cek, nah di sini bisa ya, tapi protokolnya masih HTTP, jadi di sini masih non-secure. Oke, kalau kita coba cek ke subdomainnya, nah ini masih non-secure juga. Oke, kita harus import dulu ya sertifikatnya. Oke, jadi ke titik 3 ini, terus ke setting. Nah, habis itu kita search sertifikat. Nah, kita ke Trusted Truth Certification Authorities. Kita impor CA-nya tadi. Oke, kita browse. Nah, di sini kita impor. Tinggal kita next aja. Oke. Nah, di sini do you want to install this certificate? Kita yes ya. Oke. Nah, di sini udah ada sertifikat ya dari ACO Indonesia. Kita close. Nah, sekarang kita akan coba pakai protokol HTTPS atswa.co.id.
Oke, Indonesia. Hmm. Dengan sipir. Kita coba lagi yang subdomainnya. Coba. Squad.co.id. Oke, kayaknya sama kasih non secure. Oke. Kita coba telusurin. Terus kita coba mencoba. Ini nggak nemu. Kita coba edit dulu di sini. Oke. Kita coba cek dulu. Kita coba samakan. Barangkali ada typo tadi. Search enable. Certificate. Oke. Oke. Sekarang kita coba lagi. Si loading. Kita coba. Hmm, oke. Kita coba.
ulang sertifikatnya. Jadi kita coba impor ulang. Sekarang kita tes lagi. Oke, nah ini udah bisa ya. Oke, kita coba www.aspa.sch.id. Menghilang. Oke, tadi habis diimpor ulang, dia bisa ya. Nah, ini udah bisa HTTPS-nya. Kita Kenapa coba pakai kenapa bisa begitu? itnsa.atswa.sc.id. Oke, udah benar ya. Tampilan websitenya juga udah sesuai. Terus kita coba lagi untuk lks.atswa.sc.id. Oke, nah ini untuk ketiga subdomainnya udah sesuai ya. Tampilan websitenya sama nama subdomainnya juga udah sesuai. Kalau kita lihat di sini, ini connectionnya udah secure. Kalau kita lihat sertifikatnya, nah ini di common name-nya udah benar ya tadi bintang.atwa.sj.id. Jadi ini untuk subdomainnya. Nah, terus ini issued by, jadi ditandatangani oleh Atwa Indonesia. Udah bener ya. Tadi kapital semua yang CA-nya. Oke, yang ini harusnya juga sama. Oke, nah di sini udah sama ya, udah bener. Ini common name-nya pakai domainnya langsung. Oke, berarti untuk sertifikat authority dan juga website sudah berhasil kita labkan ya. Udah berhasil kita uji juga, udah bisa pakai HTTPS protokolnya. Nah, setelah itu kita diminta untuk konfigurasi server 2 sebagai mail server. Nah, ini menggunakan subdomain mail.atswa.sj.id. Oke, kita ke server 2.
Ini kita coba update dulu. Coba install. Jadi untuk mail server kita butuh Postfix di sebagai mail servernya. Lalu kita butuh Dovecot untuk IMAP dan juga POP3-nya. Jadi di sini kita pakai Postfix dan juga Dovecot ya. Min IMAP di Dovecot min POP3D. Oke, jadi kita install package Postfix dan juga Dovecot untuk IMAP dan juga POP3-nya. Ini nanti Dovecot-nya untuk explore IMAP-nya dan Postfix-nya nanti buat mail servernya ya. Nah, ini kita pilih internet site. Nah, untuk sistem mail name kita isikan pakai domain atau subdomain yang nantinya akan kita jadikan mail server. Nah, berarti di sini mail.atswa.sca.id sesuai dengan soalnya. Oke, ini udah selesai. Setelah itu kita eh, tambahkan mailbox untuk mail servernya nanti. Jadi ada di /etc postfix main.cf. Nah, di sini kita scroll sampai ke bawah. Nah, kita tambahkan home underscore mailbox. Jadi nanti data-data dari user mailnya akan tersimpan di mailbox ini. Nah, direktorinya misal kita namain maildir slash. Oke, kalau sudah kita reconfigure passwordnya. dpkg min reconfigure password. Jadi tetap kita pilih internet site, terus sistem mailnya juga sama. Nah, postmaster mailnya kita kosongin aja. Ini juga kita, oke, kita next. Nah, untuk mail queue atau antriannya, ini kita no, kita nggak usah sinkronisasi. Nah, terus local networks, di sini kita tambahkan IP 0.0.0.0/0. Jadi nanti semua IP bisa akses ke mailnya. Nah, mailboxnya ini kita biarkan 0, jadi artinya nggak ada limitnya gitu. Terus untuk local address juga kita biarkan aja. Nah, di sini internet protokol yang kita gunakan, kita pakai IPv4. Oke, nah di bawah sendiri tadi ada komen ya, be sure to run system CTL reload postfix. Jadi kita reload sistem CTL reload postfix. Jadi setelah kita modify main.cf, kita harus reload postfixnya. Oke, setelah itu kita konfigurasi di dovecot-nya. Ada di /etc/dovecot /dovecot.conf. Nah, di sini kita scroll ke bawah sampai ketemu listen. Nah, di sini kita enable, lalu kita hapus nih double colon dan juga komanya. Nah, kenapa kita hapus? Karena kalau bintang dia listen ke IPv4. Kalau double colon tadi dia listen ke IPv6. Nah, ini kita biarkan ke IPv4 aja. Oke, kalau sudah kita konfigurasi dovecot lagi, cuman beda file. Dia ada di /etc dovecot conf.d, ada di sini admin out.conf. Nah, ini plain text-nya
Nah, ini kita enable dulu. Setelah itu, ini kita no. Jadi kita enable plain text out atau plain text autentikasinya. Oke, kita save. Setelah itu, kita konfigurasi mailboxnya. Ada di dovecot 10 min, sorry, const.d 10 min mail. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, mail location-nya kan secara default ada di slash var slash mail slash user. Nah, di sini kita disable, jadi kita enable yang mail dir tadi yang udah kita tambahkan di postfix-nya tadi. Oke, kalau udah kita save. Oke, setelah itu kita restart deh. Sistem ctl restart backup. Oke, setelah itu kita diminta untuk konfigurasi webmail menggunakan Roundcube. Nah, di sini untuk webmail kliennya kita pakai Roundcube ya. Di sini kita bisa install database dulu di MariaDB main server dan juga Roundcube untuk webmail kliennya. Oke, oke. Nah, di sini kita dikasih pertanyaan nih, mau konfigurasi database untuk Roundcube-nya, mau dikonfigurasiin atau mau config sendiri. Nah, ini kita pilih yang yes aja, biar kita dikonfigurasiin. Nah, setelah itu untuk MySQL passwordnya, bebas ya, di siapa aja. Ini untuk password root MySQL-nya. Oke, nah kalau sudah, kita tinggal konfigurasi aja di Roundcube-nya. Jadi di file konfigurasi Roundcube di slash etc slash roundcube slash config.nc.php. Oke. Nah, di sini di bawahnya include kita tambahkan default host. Oke. Jadi kalau di Debian 12 ini kita harus nambahin manual ya. Kalau Debian 11 dia udah ada default hostnya. Jadi nggak usah nambahin lagi. Ini eh, default host. Nah, ini kita isi pakai subdomainnya tadi. mail.swa.sj.id. Jangan lupa kita kasih titik koma di belakang. Nah, setelah itu untuk IMAP hostnya, ya, kita ubah nih ke mail.atswa.sj.id. Nah, untuk SMTP hostnya juga kita ubah ya. Oke. Nah, di sini kita ubah pakai mail.atswa.sj.id. Nah, setelah itu untuk SMTP-nya kita ubah portnya ke port defaultnya ya.
di 25. Oke, untuk SMTP user dan juga SMTP password, ini kita kosongkan. Supaya nanti user kalau mau login, dia bisa pakai username dan juga password yang udah kita created. Oke, ini kita save. Setelah itu kita reconfigure. Oke, DPKG min reconfigure front cube min core. Oke, nah di sini IMAP servernya bisa kita kosongin karena tadi kan udah ngisi. Oke, default language-nya kita biarin aja. Nah, reinstall database for Roundcube ini nggak usah karena tadi kan kita udah install ya database-nya. Jadi kita no. Nah, untuk web servernya kita pilih yang Apache 2. Oke, terus kita restart dan kita keep local version currently installed. Oke. Nah, setelah itu kita edit, kita konfigurasi di file apache.conf. Nah, di sini di apache.conf kita tambahkan directory Roundcube ya, supaya file yang ada di Roundcube nanti bisa ditambahkan ke eh, file apache.conf-nya. Nah, ini kita tambahkan di paling bawah sendiri include slash etc slash Roundcube slash apache.conf. Roundcube. Oke, kita save. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin virtual host untuk mailnya ya. Kita bisa ke slash etc apache slash available. Bisa kita copy aja. Misal mail, mail. Nah, ini kita ubah. Untuk dokumen rootnya, dia ada di slash usr slash share slash roundcube. Oke, yang ini juga kita ubah server name-nya. Share, share roundcube. Oke. Setelah itu kita aktifkan ya, pakai komen atau insight mail.atwa.sj.id.conf. Kita reload deh. Sistem.l reload Apache. Oke. Nah, kalau sudah, kita pastikan dulu ya. Ini DNS-nya harus terhubung ke DNS server kita. Oke, coba ke 101. Nah, di sini kita tambahkan juga ya record untuk mailnya. Nah, di sini bisa kita tambahkan di DB forward dulu. Oke, kita tambahkan subdomainnya mail, IP-nya ada di web server ya. Tetap 102. Terus kita tambahkan record untuk mailnya. Nah, dengan tipe record mail MX dan juga priority mailnya kita isi 10. Setelah itu, sorry, ini kita isi pakai subdomainnya. mail.atswa.sj.id. Oke, kalau udah, kita config yang di reverse-nya. Oke, di sini kita tambahin juga nih ptr-nya mail.atswa.sch.id. Oke, coba kita ns lookup. Sorry, kita reset dulu. Belum reset. Pin 9.
Kita restart. Oke, kita coba cek statusnya ya. MTL, status 9. Oke, coba kita lihat di softcode-nya. Nah, ini balik ke default lagi. Oke, kita coba ini lookup aja. Oke, udah bisa nih harusnya. Ini lookup 2, 20, 0. Ini di sini juga udah ada mailnya. Oke, kita coba NS lookup dari sini. Mail dot transfer dot dot id. Ini berubah lagi nih di soft font-nya. Oke, oh, 102. Oke, harusnya udah bisa. Nah, di sini kita diminta untuk membuat dua user mail dengan nama Atswa dan juga Atswa Ina. Kita balik lagi ke server 2. Oke, nah supaya nanti tiap kita create user baru, itu kita nggak usah bikin directory mail dir lagi. Kita bisa ke etc scale. Di sini kita ketikkan komen mail dir make dot code slash etc slash scale slash mail dir. Sorry, mail dir make. Oke, kita coba add user ya. Add user Atswa. Nah, di sini ada tulisan copying file from slash etc slash scale. Jadi nanti maildirnya bakal langsung include pas kita add user baru. Nah, ini passwordnya kita sesuaikan. Oke, terus satu lagi add user Atswaina. INS add 25. Oke, setelah itu sini kita coba cek lagi ya. Biasanya, oke, software-nya nggak ganti, aman. Oke, ganti. Oke, oke. Sekarang kita coba pengujian ke kliennya. Oke, kita coba NS lookup dulu ya. Mail, mahasiswa, scr.id. Oke, bisa. Kita coba buka nih. Mail, dot, scr.id. Oke, nah kita coba masukin NS at 25 tadi ya. Ini kayaknya ganti lagi nih resolve conf-nya. Nah, kan. Oke, kita coba install aja. Oke, resolve conf kita install.
supaya nanti kita nggak nambahin secara manual kayak tadi, biar permanen. Oke, kita coba di sini. On. Oke, kita tambahin name servernya, save. Oke, kita coba cek. Oke, harusnya udah bisa sih. Terus lengkap, mail. Oke, kita cek di sini, dia berubah lagi atau enggak. Oke, harusnya harusnya udah bisa. IDNS 25. Oke, nah di sini kita udah bisa masuk ya ke roundkeep-nya. Kita coba kirim pesan ke atswaina@mail.atswa.sca.id. Terus kita masukkan gini. Kita coba send. Nah, udah successful ya. Oke, kita coba ke Atswaina. Oke, nah ini udah berhasil. Kita udah berhasil mengirim email dari user Atswa ke Atswaina. Oke, berarti untuk pekerjaan email server dan juga webmail, ini sudah selesai kita lakukan dan kita konfigurasi serta kita melakukan percobaan pengiriman email. Oke, jadi udah berhasil ya. Jadi kita udah ngirim email dari Atswa ke Atswaina. Oke, sepertinya kita agak per time ya ini. Udah jam 9 lebih. Satu. Sebentar aku tanya dulu ke admin kira-kira gimana ini. Oke, mungkin sebelumnya dari penjelasan aku tadi, kita udah coba konfigurasi bareng-bareng, kerjain bareng-bareng. Mungkin teman-teman juga ada yang udah ngerjakan, ada yang sambil ngerjakan. Mungkin, mungkin tadi ya, aku kecepatan atau gimana? Itu masih sisa satu poin ya Yap, dari masih materi. ada file sharing yang belum. Butuh waktu berapa menit? Bentar sih kayaknya Pak itu. Cuman karena kita udah overtime mungkin ini aku coba cek dulu. Yang penting rekamannya aman. Kalau rekaman tadi sempat keputus kayaknya. Cuman nanti eh, aku nyiapin handout juga dan di dalam situ ada konfigurasi langkah-langkahnya. Nah, mungkin barangkali tadi emang kita ini ya ngejar waktu juga. Mungkin penjelasanku tadi ada beberapa yang kecepatan buat teman-teman, kakak, bapak, ibu guru juga. Nah, nanti mungkin bisa dicek.
Ya, tadi di pertengahan recordnya terputus. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan lagi. Cuman next kalau misalnya eh, pengen nge-lab, terus misalnya ada kendala atau pengen diskusi, nah bisa langsung chat aja ya di grup. Kalau misalnya ini nanti ini tadi terlalu cepat, nah nanti bisa tanya-tanya lagi di grup atau bisa langsung japri pribadi ke nomorku. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tadi. Kalau tidak ada, nanti lanjut ke sesi berikutnya. Gimana dari kakak-kakak sekalian? Hmm, Cukup, Udah cukup. cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, udah Cukup. mungkin ya. Cukup Kak. Cukup. Cukup. Oke, nanti bisa diskusi lagi di grup kita ya. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator, ke Bu Eti. Silakan Ibu Eti. Baik, terima kasih Kak Lintang. Teman-teman, silakan mengisi daftar hadir yang sudah saya share di kolom chat maupun di grup yang ada. Lalu silakan untuk on cam kita mau melakukan sesi foto bersama. Oke, sudah siap. Senyum yang lebar. Satu, dua, tiga. Kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita pada malam hari ini di sesi yang pertama. Sampai jumpa besok di sesi yang kedua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam.